Anas bin Malik ini adalah khodimur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelayan atau khodam kita apa namanya, lain khodam yang di TikTok tuh lah. Khodam itu apa ya? Lain. Khodam itu adalah pelayan atau pembantu atau apapun yang menyiapkan keperluan Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan itu pada sejak usia 10 tahun hingga Nabi wafat. Anas bin Malik ini adalah pelayan daripada Nabi Muhammad SAW. Lagi harus umur 10 tahun gue. Kita nih kayaknya lagi SD lah. Amunnya umur kita nih SD kayaknya. Umur 10 tahun kelas 3 SD kan. Jadi Anas bin Malik ini mulai berkhodam atau mulai menjadi pelayannya atau menjadi pembantunya Nabi Muhammad SAW. Sampai kapan? Sampai Nabi wafat. Jadi janji aku telah melayani Rasulullah. Aku telah melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun, dan demi Allah tidak pernah beliau berkata kepadaku sekalipun, atau tidak pernah berkata terhadap sesuatu yang aku lakukan. Mengapa engkau melakukannya, atau terhadap sesuatu yang tidak aku lakukan, mengapa tidak melakukannya? Jadi lu takut kenapa dong kada memberi aku teh? Itu ada suara. Karena apa? Karena berkhidmat ini orang Anasnya yang handap. Jadi Anasnya yang handap, maka apapun yang diperbuat Anas bin Malik itu tidak pernah dikomentari oleh Rasulullah SAW. Kenapa tidak ini, kenapa tidak ini? Nah itu ada. Saking bagusnya akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Adapun Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi hadis ini berjumlah 2.286 hadis. Banyak 2.286 hadis. Oleh karenanya hadis itu berhikmat. Seluruh waktunya mungkin dipersembahkan ke Rasulullah SAW. Adapun Anas bin Malik ini mendapatkan doa yang mana doanya ini sudah terkabul semuanya. Sudah terkabul semuanya kecuali satu yaitu masuk surga. Lagi yang belum. Apa aja doanya Nabi? Ya Allah, limpahkanlah kepada Anas harta, anak, serta berkahilah kepada yang engkau berikan kepadanya. Rawahu Muslim. Jadi dari sini berkahilah atau limpahkanlah harta dan anak. Jadi Sidin itu terkenal dengan banyaknya harta, yang mana kebunnya, misalnya kebun kurma setahun sekali panen. Anas ini 2 kali dalam setahun panennya. Yang mana Sidin ini biasanya kita pilih anak 2, 3, paling banyak 6. Udah warung ini membahari 12 bisa seterusnya. Amunnya Anas bin Malik itu berapa di sini keturunan? 100 orang. Anas bin Malik mempunyai anak lebih dari 100 anak. Dan Sidin lebih mempunyai umur yang panjang. Berapa? Anas bin Malik ini wafat ketika lebih dari 100 tahun umurnya. Sidin mempunyai banyak harta, Sidin mempunyai banyak anak, dan Sidin mempunyai banyak panjang umurnya. Lebih dari 90 tahun juga meninggal. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 90 tahun. Rumahnya ini 70, 60 ini bulan. Dan Sidin ini banyak mengajarkan para tabi'in. Sidin setelahnya diwafat, Sidin berhijrah ke Basrah, kota Basrah yang ada di Irak. Dan Sidin dimakamkan di kota Basrah itu, di Irak. Dan Sidin meninggal pada usia 103 tahun pada 93 Hijriah. Bisa tolong kota Basrah ada
tapi negaranya konflik Papua. Banyak Damaskus ya, di Suriah itu bagus, banyak juga sahabat-sahabat. Jadi ya mengambil dari intisari hadis yang ke-13 adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan tidak berimanlah salah satu di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Nah, misalnya nih Bu, artinya dari hadis ini adalah ketika kita tidak mau dibunguli atau diculasi orang-orang lain, maka kita jangan menculasi orang lain juga. Nah, misalnya mudahan orang ini jangan gitu. Jadi doakan yang baik-baik aja. Karena apa? Karena hadis ini menghindarkan kita dari akhlak buruk, daripada hasad atau dengki. Jadi misalnya orang kita nih dilarangi misalnya menjual wadah ini 700.000 juga. Nah, tapi kita tidak mau dijuali harga wadah ini 700.000. Nah, maka jangan perlakukanlah orang lain seperti apa yang kita tidak mau diperlakukan. Misalnya menjual wadah ini terlalu mahal. Nah, gitu. Jadi tolak ukurnya ada kembali ke diri sendiri. Misalnya hendak menjual wadah yang terlalu mahal, nah itu maka takuni ke diri sendiri, apakah hakun kita menukari wadah ini seharga 700.000? Kayak gitu. Yang mana harga pasarannya biasanya 2.000, 3.000, 5.000 itu sangat sulit. Jadi mencintai diri sendiri sebagaimana mencintai orang lain, sebagaimana mencintai diri sendiri. Nah, itu intisari daripada hadis ke-13. Ada juga untuk menghindarkan hasad atau dengki. Nah, jadi misalnya orang ini bagusnya bisi baju. Nah, jangan sampai kita memberikan hal-hal yang tidak baik kepada orang itu. Nah, lalu ada iman dapat bertambah dan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Iman yazdadu wa yanqusu. Ada salah satu kisah ulun mendengar berkhidmatnya ada salah satu atau beberapa orang sahabat yang namanya sidin itu tidak bisa tempat tinggal. Sidin tidak bisa tempat tinggal, yang mana sidin itu mereka adalah orang yang fakir daripada kaum muhajirin atau kaum yang tinggal di Mekah. Habis itu berpindah atau berhijrah bersama Nabi di Madinah. Lalu sidin itu tidak bisa tempat tinggal. Nah, akhirnya ini namanya Ahlus Suffah namanya, atau Ashabus Suffah. Nah, Ashabus Suffah ini adalah sahabat-sahabat yang mana sidin tinggal di belakang Masjid Nabawi, yang ini masih di belakang Raudah. Yang mana amunnya pian ke Raudah itu kelihatan tinggi sedikit, tinggi sekitar 40 cm, 30 cm, yang mana itu dipagari. Nah, itu tempatnya Ashabus Suffah atau Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu siapa aja? Nah, yang pertama Abu Hurairah, Huzaifah bin Usaid, Salman Al-Farisi, dan Salman bin Malik. Ya, berempat tadi aja. Yang mana mereka ini kada bisi dawiyah, tidak berisi rumah, tapi mereka ini adalah full mengabdi atau full belajar kepada Rasulullah SAW. Belajarnya apa? Belajar Al-Quran, belajar apa yang dikatakan Nabi. Apa yang dikatakan Nabi itu adalah hadis. Jadi sahabat Nabi Rasulullah, sahabat Nabi Muhammad yang tidak memiliki tempat tinggal dan tinggal di serambi beratapkan yang disebut Ashabus Suffah. Nah, jadi bahari di belakang Raudah,
yang Wahini di belakang Raudah itu. Nah itu tempatnya Ashabus Suffah atau apa namanya, Siti tidak memiliki rumah, tidak memiliki gawian, tapi Siti mengabdi. Mereka sahabat-sahabat Nabi ini mengabdi kepada Rasulullah atau belajar di Masjid Nabawi. Tempat Siti di belakang Masjid Nabawi. Mungkin sampai sini saja dulu pembacaan hadisnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna Allahumma salli wa sallim